SMK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Gelombang 2 tahun 2023. Guru Agama Katolik SMK Negeri 2 Pematang Siantar. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat, Bu. Sehat ya, puji Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan untuk pagi hari ini ya. Baik, coba dicek dulu teman-teman ya, sudah di dalam kelas semua? Sudah? Oke, saya absen dulu sebentar ya nak. Andre, Daniel, Jackie, Bu. Doni, April, Julius. Bu. Oke, baik, sudah di dalam kelas semua. Maka sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Pelajaran kita untuk hari ini adalah gereja sebagai umat Allah. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan April, pimpin doa kita. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus karena Engkau telah memberikan kami kehidupan mencerah pada pagi hari ini. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau buka pintu hati kami agar dapat menerima pembelajaran yang diberikan Ibu guru kami. Bapak, orang tua kami akan tinggalkan rumah, kiranya Engkau berkati mereka agar bisa mencari rezeki untuk kami anak-anaknya. Bapak, banyak dosa yang kami berbuat kiranya Engkau menuntut sengaja maupun tidak sengaja agar tidak terhalang oleh karib oleh kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. pujilah kami Yesus, Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi ini sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita lebih dalam lagi, kita akan melakukan pretest. Sejauh mana Anda masih mengingat pelajaran kita minggu lalu? Pelajaran minggu lalu tentang apa nak? Gereja sebagai umat Allah. Iya, bagus. Gereja sebagai umat Allah. Nah, sejauh mana Anda masih mengingat materi pelajaran kita minggu lalu, maka sekarang akan kita adakan pretest. Nah, soal pretest sudah Ibu kirimkan di Google Formulir, maka silakan dibuka. Sudah ya? Oke, baik. Saya Ibu cek di sini. Sudah semua mengirimkan pretest ya, hasil dari pretest kita. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita mengenai gereja sebagai persekutuan terbuka ya. Gereja sebagai persekutuan terbuka. Nah, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami gereja sebagai persekutuan terbuka dan bersyukur kepada Allah atas rahmat sebagai anggota persekutuan yang terbuka yang diwujudkan melalui sikap gotong royong dan kritis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu merumuskan
terbuka, secara kritis dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh kegiatan gereja sebagai persekutuan yang dilakukan secara bergotong royong dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, anak-anakku, apa itu persekutuan? Ya, bergantian ya nak. Julius. Persekutuan adalah perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Oke, kata Julius, persekutuan adalah perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ayo, Rezeki. Kumpulan umat atau persekutuan umat yang mengimani dan percaya kepada Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus. Oke, persekutuan adalah perhimpunan yang percaya kepada Yesus Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, bagaimana mewujudkan gereja sebagai persekutuan terbuka? Pertanyaan yang kedua ini. Bagaimana mewujudkan gereja sebagai persekutuan terbuka? Iya, Rezeki. Suatu komunitas yang mampu berkumpul orang-orang dengan penuh cinta kasih dan juga mampu berkreasi dengan dunia luar, karena gereja adalah gambaran dan rupa Allah di muka bumi ini. Oke, ya, merangkul saudara-saudara kita dalam cinta kasih dalam satu persekutuan terbuka terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita, baik itu dari segi agama, latar belakang, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita menemukan sikap radikalisme, sikap intoleran. Banyak orang-orang yang tidak menghargai agama dari sesamanya. Maka kita akan mendalami hal itu di dalam dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Kita harus menghargai setiap orang itu bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan suku, latar belakang, ras, dan lain sebagainya. Tetapi kita menghargai sebagai saudara, sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oke, baik. Untuk lebih mendalami apa itu gereja sebagai persekutuan terbuka, maka kita akan menonton video dulu. Ibu akan menyajikan video sama kalian. Maka kalian amati dengan sebaik-baiknya. Manasik Paus Fransiskus selama 3 hari di Uni Emirat Arab berakhir 5 Februari 2019. Selain mengadakan misa bersama dengan 13.000 umat Katolik di negara tersebut, Paus Fransiskus juga menandatangani dokumen sejarah tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup berdampingan guna menangkal radikalisme serta terorisme. Acara penandatanganan dokumen yang disebut Deklarasi Abu Dhabi dilakukan oleh Sri Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmed Al-Tayyib, disaksikan oleh Wakil Presiden dan Perdana Menteri akan dirayakan Hari Persahabatan Manusiawi Internasional atau International Day of Human Fraternity. Mengingatkan ketika pada hari itu, Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Al-Azhar menandatangani dokumen persaudaraan manusiawi di Abu Dhabi. Baiknya, sampai di situ video mengenai dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup berdampingan guna menangkal radikalisme oleh Paus Fransiskus. Nah, baik. Sekarang Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kalian dan dijawab secara pribadi. Sekarang Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian
untuk mendalami video yang baru saja kita tonton yang berjudul Dokumen Abu Dhabi tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama. Nah, pertanyaan yang pertama, kisah tentang apa yang diceritakan dalam video yang baru saja kamu amati? Ibu, Oke, baik, Julius. Terima kasih, nak. penandatanganan dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia atau hidup berdampingan guna menangkal radikalisme dan terorisme. Oke, bagus, ya. Baik sekali jawabannya. Pertanyaan yang kedua, apa itu dokumen Abu Dhabi? Iya, silakan, Andre. Dokumen Abu Dhabi adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmed dan Al-Tayyib. Dokumen berjudul Dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup beragama. Oke, bagus sekali, ya. Sekarang pertanyaan nomor 3, mengapa dokumen ini dianggap penting? Iya, Daniel. Karena merupakan hasil diskusi terbuka antara Paus Fransiskus dari Gereja Katolik dan Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayyib. Dokumen ini bertujuan untuk membangun perdamaian dan menciptakan kehidupan yang harmonis di antara umat beragama. Oke, bagus sekali, ya. Sekarang nomor 4, apa kaitan dokumen ini dengan gereja sebagai persekutuan terbuka? Iya. Paus Fransiskus menekan pentingnya dialog antara berbagai agama dan kehidupan bersama dalam perdamaian. Oke, baik. Siapa yang bisa menambah? Ibu, Oke, sekarang si Ardoni, ya. Dokumen ini mendorong gereja untuk menjadi lebih inklusif, terbuka terhadap umat beragama lain dengan menghormati keyakinan dan kebebasan beragama mereka. Oke, bagus, ya. Berarti kalian tadi memperhatikan dengan baik. Pertanyaan nomor 5. Sebagai anggota gereja, apa pandanganmu sendiri tentang gereja sebagai persekutuan terbuka? Iya, Apri. Gereja sebagai persekutuan terbuka adalah konsep yang mengajak gereja untuk inklusif, ramah, dan terbuka terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang agama, budaya, rasa tahu status sosial. Sekarang nomor 6. Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayyib telah menandatangani the Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together, atau yang kita sebut dengan Dokumen Abu Dhabi. Jelaskan apa inti dari pesan Abu Dhabi ini? Apa intinya? Iya, Apri. 1. Persaudaraan dan dialog antar agama. 2. Budaya saling menghormati. 3. Perlindungan keluarga dan anugerah kehidupan. 4. Menentang kekerasan dan ekstremisme. 5. Lingkungan dan keberlanjutan. Oke, baik. Nah, ini ada 6 tadi, ya, pertanyaan ataupun pendalaman dari video yang baru saja kita tonton, dan kalian semua menjawab dengan sebaik-baiknya. Berarti Anda sudah termasuk dalam kategori bernalar kritis. Nah, dalam video yang baru saja kita tonton bahwa di sana Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayyib telah menandatangani the Document on Human Fraternity for All Peace and Living Together. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah baru Gereja Katolik yang selalu membuka diri membangun persaudaraan sejati umat manusia. Dokumen Abu Dhabi menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup yang harmonis di antara umat beragama, dan berisi beberapa pedoman yang harus
disebarluaskan ke seluruh dunia. Nah, maka ya video yang baru saja kita tonton itu berhubungan erat dengan moderasi beragama. Dalam moderasi beragama ada 4 indikator. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang keempat, penghargaan terhadap tradisi. Maka indikator nomor 2 dan nomor 3 yakni toleransi dan anti kekerasan sungguh-sungguh nyata yang diutarakan dalam dokumen ini, dokumen Abu Dhabi. Gereja sebagai persekutuan terbuka itu dapat kita temukan dalam Gaudium et Spes artikel 1. Dan juga di dalam kitab suci bisa kita temukan itu di dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Nah, maka sekarang ya, kalian masuk ke dalam kelompok diskusi. Kalian buka Gaudium et Spes ini dan juga Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37 ini di dalam Google Classroom. Ibu sudah kirimkan di sana, maka kalian buka dengan baik, pelajari dengan baik. Karena kita akan masuk ke dalam kelompok, kita akan kerja kelompok dan nanti lembar kerjanya akan ibu bagikan. Ya, kalian kerjakan berdasarkan ajaran gereja dan kitab suci. Sebagai bahan referensi untuk kerja kelompok kalian, boleh kalian buka di link ini. Sudah ibu kirimkan di dalam Google Classroom. Ya, lihat link ini nanti buka dan kerjakanlah tugas kelompok berdasarkan link ini. Ini menjadi bahan referensi kita. Oke? Baik. Setelah selesai kalian melaksanakan kerja kelompok, maka kita akan memplenokan di ruang kelas ini. Memplenokan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami, nak? Bisa. Oke, baik. Sekarang ibu akan bagikan lembar kerjanya. Iya, silakan mengerjakan dengan baik. Boleh kalian pilih di bawah pohon, boleh di dalam ruang kelas ini sebagian. Silakan. Untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Maka setiap kelompok maju untuk mempresentasikan dan kelompok yang lain mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok 1 maju. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bang. Kami di sini akan menjabarkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apristorus dan teman saya Julius Stefania di Ginting. 1. Jelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Jawab. Makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka adalah suatu komunitas yang mampu merangkul orang-orang dengan penuh cinta kasih dan juga mampu beradaptasi dengan dunia luar. Karena gereja adalah gambaran dan rupa Allah di muka bumi ini. 2. Jelaskan contoh-contoh kegiatan gereja sebagai persekutuan terbuka di parokimu atau di keuskupan kalian
sesuai dengan cara hidup umat perdana sebagai persekutuan sepanjang zaman, atau Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Jawab. Pelayanan sosial, pemberian makanan kepada orang kelaparan, memberi bantuan yang kena bencana, memberi dukungan bagi orang miskin dan terlantar atau terpinggirkan, membuka pintu bagi siapapun yang ingin berkontribusi dalam pelayanan ini tanpa memandang agama dan latar belakang. 3. Bagaimana sikapmu sebagai anggota gereja yang bermakna persekutuan terbuka? Jawab. Menghormati keyakinan agama lain, terlibat dalam dialog, melayani sesama, dan mendukung kesetaraan dan keadilan. 4. Mengapa gereja pada zaman sekarang harus menjadi persatuan terbuka? Jawab. Karena dengan terbuka gereja dapat mewujudkan nilai-nilai agama, cinta kasih, serta persaudaraan dan pelayanan kepada sesama. 5. Jelaskan apa pesan dari cara atau semangat hidup umat perdana atau gereja awal bagi gereja sebagai persekutuan sepanjang zaman. Jawab. Hidup dalam kepercayaan, tidak egois, taat pada kehendak Tuhan. Demikian hasil kerja kelompok kami. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan. Apa itu persekutuan dalam gereja? Oke, kami jawab. Gereja pada hakikatnya merupakan kumpulan umat atau persekutuan umat yang mengimani dan percaya kepada Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus. Saya ada lagi. Silakan. Apa yang ditonjolkan dalam gereja sebagai persekutuan umat? Sebagai persekutuan umat, hidup persaudaraan karena iman dan harapan yang sama. Ada lagi? Sudah tepat? Oke, baik. Terima kasih. Mari kita apresiasi kelompok 1 karena telah memaparkan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Selamat dulu. Sekarang maju kelompok 2. Iya. Oke. Ulang lagi perkenalan? Ya, belum. Ulang lagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bang. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi pendalaman kitab suci. Saya yang bernama Daniel Maria Sudabuta dan teman saya bernama Rizky Santuri. Dan saya Abdul Salaman. 1. Jelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Persekutuan yang terbuka, konsep di mana gereja memperluas inklusivitasnya untuk menyambut semua orang tanpa memandang latar belakang. 5. Jelaskan apa pesan dari cara atau semangat hidup umat perdana bagi gereja sebagai persekutuan sepanjang zaman. Kesatuan dan persatuan, hidup dalam kepercayaan, tidak egois dan taat kepada kehendak Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya, saya. Ya, silakan. Mengapa gereja disebut sebagai persekutuan yang terbuka? Gereja disebut sebagai persekutuan yang terbuka karena gereja adalah suatu komunitas yang mampu merangkul orang-orang dengan penuh cinta kasih dan juga mampu beradaptasi dengan dunia luar, karena gereja adalah gambaran dan rupa Allah di muka bumi ini. Ada pertanyaan lain, Bro? Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu. Udah? Oke, baik. Kita apresiasi kelompok 2 karena mereka telah bekerja dengan baik, ya. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka harus selalu siap untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun. Gereja perlu membangun kerjasama yang lebih intensif dengan siapa saja yang berkehendak baik. Gereja harus berpartisipasi aktif dan mau bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil
damai dan sejahtera. Persekutuan umat Allah harus nampak dalam kehidupan sehari-hari melalui karya-karya yang nyata. Secara singkat, bahwa gereja itu adalah persekutuan umat Allah yang dimana anggotanya itu memiliki martabat yang sama, memiliki fungsi yang berbeda-beda, serta semakin terbuka dan terlibat mewarnai dunia. Gereja hadir dan berada untuk dunia. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus. Maka di paroki Jalan Sibolga misalnya, ada kelompok orang tua yang mau membantu mereka yang ingin bersekolah dengan gerakan orang tua asuh atau sering disingkat GOTAUS, gerakan orang tua asuh. Bagi mereka yang perekonomiannya sulit sehingga dapat bersekolah dengan baik. Masih semangat? Masih, Bu. Masih ya? Ya, Bu. Coba dulu kita buat IEL kita. Semangat ya? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Luar biasa. SMK Negeri 2 Bergerak maju. Kita akan masuk ke dalam rangkuman. Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayyib telah menandatangani the document on human fraternity for world peace and living together. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah baru Gereja Katolik yang selalu membuka diri membangun persaudaraan sejati umat manusia. Dokumen Abu Dhabi menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis di antara umat beragama dan berisi beberapa pedoman yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka harus selalu siap untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun. Bukan hanya keterbukaan dengan sesama dan dalam iman ataupun keyakinan, melainkan keterbukaan terhadap agama lain. Artinya kita membuka berbagai kemungkinan dialog dan kerjasama yang baik dengan sesama pihak yang berjuang bersama. Nah, cara hidup umat perdana memberikan kita sebuah kesadaran bahwa kebersamaan dalam persekutuan itu sangatlah penting. Hal-hal yang terlihat adalah bahwa segala sesuatu adalah milik bersama. Hidup dalam persaudaraan kasih, saling memberi dan saling menerima sesuai dengan kebutuhan. Terbuka untuk semua orang. Semangat dan keteladanan inilah yang dapat kita contoh, yang dapat kita tiru, yakni kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama saudara dalam persekutuan. Nah, baik. Sampai di sini nah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tugas sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan dikerjakan dengan baik. Materi kita minggu depan adalah sifat-sifat gereja. Silakan dipelajari lebih awal. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam post-test. Post-test, linknya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan kalian buka dan kerjakan sekitar 8 menit. Ibu perhatikan di sini sudah
Sekarang kita akan masuk ke dalam refleksi. Nah, di dalam refleksi ini kalian hanya mencentang 3 pertanyaan, jawaban ya atau tidak, lalu 3 jawaban. Untuk berikutnya adalah jawaban singkat. Dikerjakan dengan baik, tuliskan namanya. Ya kumpulkan aja. Mari, Nggak mari, usah mari. ditulis. Ayo. Ya, langsung. Kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa. Ya? Silakan satu orang untuk memimpin doa kita. Daniel, silakan maju. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Kau masih melindungi kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan segera meninggalkan ruangan ini. Kiranya Kau berkatilah kami di perjalanan supaya kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan aman dan selamat. Ya Tuhan, kedua orang tua kami itu berrezeki yang murah supaya kami sampai ke perguruan tinggi. Ya Tuhan, dosa-dosa kami yang banyak itu sengaja maupun tidak sengaja kiranya Kau ampuni itu. Terpujilah namamu hari ini sampai sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini dan selamat pagi. Hai guru.